Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Presiden Prabowo Subianto akan menjadi pembicara ketiga di sidang umum PBB esok hari. Dalam pidato nanti, salah satu yang diangkat Presiden Prabowo adalah multiralisme untuk jalan menuju perdamaian. Dan berikut ini, Saudara, laporan dari jurnalis harian Kompas, Laraswati Ardiana Anwar dari New York, Amerika Serikat. Halo pemirsa Kompas TV, saat ini saya masih berada di Kompleks Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Saat ini ada hari Minggu 21 September 2025 pukul 18.25 waktu setempat. Tinggal satu hari menuju sidang Majelis Umum PBB yang akan jatuh pada Senin 22 September 2025. Dan besok Presiden kita Bapak Prabowo Subianto akan melakukan pidato. Tetapi ini bukan di debat umum, dia akan melakukan pidato di sesi khusus untuk membahas mengenai solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina. Setelah itu, lusa atau Selasa 23 September 2025, Presiden Prabowo akan berpidato di debat umum sidang Majelis Umum PBB. Beliau akan mendapat urutan yang ketiga setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump selaku tuan rumah. Di pidato itu isinya belum kita ketahui, tetapi sejauh ini dari bocoran yang kita peroleh dari Kementerian Luar Negeri adalah Presiden Prabowo akan membahas mengenai pentingnya melakukan multilateralisme sebagai solusi untuk berbagai persoalan global, multilateralisme untuk jalan menuju perdamaian, dan juga melakukan reformasi bagaimana multilateralisme itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dunia saat ini. Selain itu, Presiden Prabowo juga akan membawa warna khas Indonesia ke sidang Majelis Umum PBB. Seperti apa warna khas Indonesia yang akan dibawa itu kita masih belum bisa tahu karena saat ini masih belum ada petunjuk dari Kementerian Luar Negeri ataupun dari Sekretariat Presiden. Jadi memang benar-benar kita harus menunggu sampai Presiden Prabowo melakukan pidatonya di debat umum PBB hari Selasa tanggal 23 nanti. Untuk sementara itu, di hari ini, hari Minggu, Presiden Prabowo tidak memiliki agenda karena dia melakukan koordinasi internal. Tapi Menteri Luar Negeri Sugiono datang ke Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menandatangani Deklarasi Perlindungan Pekerja Kemanusiaan. Untuk saat itu, demikian perkembangan mengenai sidang Majelis Umum PBB. Saya Laraswati Ardiana Anwar melaporkan dari New York. Menyikapi draft pidato, Presiden Prabowo adalah salah satu elemen penting yang tengah dipersiapkan jelang sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. Terlebih, Presiden Prabowo akan jadi pembicara ketiga setelah Presiden Brasil Luiz dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan waktu yang diberikan hanya 15 menit. Menyuarakan perdamaian dunia disebut jadi salah satu topik dalam pidato Prabowo. Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, Indonesia pun diharapkan bisa menerobos kebuntuan yang terjadi di dalam mencari solusi perdamaian dunia, seperti mendorong kemerdekaan untuk Palestina. Serikat ya di bawah Presiden Trump yang tadinya sangat percaya diri bahwa bisa menyelesaikan, ternyata tidak bisa. Mungkin Bapak Presiden apabila melakukan shuttle diplomacy bisa menyelesaikan permasalahan itu. Demikian juga dorongan agar Palestina bisa dimerdekakan oleh Israel. Tentu kita tidak berhubungan langsung dengan Israel, tetapi melalui jalur pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah negara lain agar Israel segera menghentikan kekerasan, kekejaman kemanusiaan yang sekarang ini berlangsung di Gaza. Indonesia memang aktif menyuarakan perdamaian dunia termasuk untuk rakyat Gaza Palestina. Bantuan pun terus disalurkan untuk warga Gaza yang hingga kini masih terus digempur tentara Israel. Tak hanya Indonesia, yang terbaru, Inggris akhirnya mengakui negara Palestina. Langkah bersejarah ini dinyatakan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer meski ditentang Amerika Serikat dan Israel. Sebelumnya ada negara Australia dan Portugal juga sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Ini adalah bagian dari proses untuk mengakhiri konflik di Gaza dan membantu mendorong perdamaian abadi antara Israel dan Palestina. Saat ini sudah lebih dari 150 negara yang sudah mengakui Palestina. Tim Liputan Kompas TV.
Kita bahas soal apa yang menjadi isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di sidang umum Majelis PBB nanti, saudara, bersama dengan Suzy Sudarman selaku pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat petang, Prof. Selamat petang, Mas Yasir. Kalau kita lihat ini memang kita juga penasaran ya sebenarnya isi dari pidato Presiden Prabowo nanti seperti apa. Tapi kalau informasi dari jurnalis harian Kompas yang ikut bersama dengan rombongan Presiden, ia mengatakan bahwa salah satu isi dalam pidato nanti adalah multiralisme untuk menuju perdamaian. Menurut Anda, Prof, bagaimana akhirnya Presiden Prabowo Subianto mengemas topik ini dalam pidatonya yang hanya 15 menit ini? Pertama, harus paham bahwa kita sudah kehilangan mitra dan sahabat karena perilaku Indonesia yang selama ini dipuji-puji sejak konferensi Asia Afrika ternyata menerbitkan keraguan karena kekejian yang juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Papua dan Timur Timur misalnya gitu ya. Jadi sebetulnya satu hal yang masih murni seperti kondisi konferensi Asia Afrika sudah jauh dari kenyataan. Jadi kalau misalnya pidato itu sedikit membumbui akan peran Indonesia di forum internasional lainnya seperti OKI, ASEAN, GNB, mengingatkan kembali kepada negara-negara Global South bahwa Global South ini perlu pemimpin dan pemimpin itu harus bisa menghela kekuatan ini agar bisa menandingi kekuatan hegemoni. Baik, berarti menurut Anda nanti pidato yang nanti disampaikan oleh Presiden Prabowo ini posisi Indonesia akan diperhitungkan oleh negara-negara yang hadir di sana dan juga menyikapi pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto jika nanti yang disuarakan juga terkait dengan kemerdekaan Palestina. Jangan dijawab dulu ya, Prof. Kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini. Kita masih membahas Bapak yang menjadi isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di sidang umum PBB nanti. Masih bergabung bersama saya Prof. Susi. Prof. Susi, kalau kita lihat nih salah satu yang nantinya mungkin akan disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah bagaimana mendorong perdamaian di Palestina. Seberapa besar Anda melihat ini dorongan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, karena kita tahu Indonesia selama ini terus mendorong perdamaian di Palestina, akan didengar oleh negara-negara yang hadir di PBB? Pertama, Indonesia menghadapi General Assembly yang isinya macam-macam ya, ada Global South di situ, ada negara maju. Jadi yang harus dipersuasi sejak konferensi Asia Afrika bahwa kami ini Indonesia sudah menjadi lebih baik sekarang ini dan akan beranjak untuk menjadi lebih demokratis sehingga memperjuangkan hak-hak Palestina seperti juga yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi usaha memaniskan delivery dari speech itu penting sekali karena Global South sudah tidak terlalu bersimpati dengan perilaku orang Indonesia. Jadi mereka lebih tertarik pada hal yang konkret ya, misalnya BRICS. BRICS bisa memberikan uang kepada mereka ya, itu mereka tertarik. Sedangkan Indonesia sekarang ini sedang dilanda nestapa. Baik berupa rekam jejaknya kurang baik, dia juga tidak bisa mengobrol uang untuk bisa menarik Global South untuk bersama-sama berjalan agar kelompok hegemoni ini tidak semena-mena kepada negara yang lemah. Itu harapan saya. Apakah itu lobby yang manis sekali akan termaktub dalam pidato Pak Prabowo yang seorang TNI yang tidak lazim untuk melakukan lobby-lobby sifat manis. Nah, ini yang masih kita terka-terka ya, karena draftnya juga masih disusun begitu informasinya. Tapi menurut Prof. Susi sendiri kan sekarang juga makin banyak begitu negara-negara yang ada di Eropa begitu juga akan menyampaikan bahwa mereka juga telah memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina begitu. Nah, menurut Anda dengan adanya banyaknya desakan seperti ini, sikap dari Israel sendiri ataupun Amerika Serikat sendiri seperti apa? Sekarang siapa yang lagi dominan di wilayah tersebut? Walaupun misalnya Eropa dan negara-negara lain bisa mengisolasi Israel karena tindakan-tindakannya, tidak pernah ada sanksi kepada Israel. Jadi sebetulnya mereka juga membantu waktu menjual senjata dan bom kepada Israel, termasuk India juga. India juga menjual alutsista kepada Israel. Jadi sebetulnya di sini kebingungan dalam masa kini karena
semua mengejar profitability untuk negaranya, bukan compassion. Compassion bukan lagi sesuatu yang menjadi pilihan negara-negara, karena ini sudah menjadi semacam medan laga survival of the fittest. Kita tidak bisa lagi merangkul kawan-kawan Asia Afrika yang dulu sangat bersahabat. Mungkin harus dimulai, tetapi ini kan baru era baru. Sebelumnya kan kita selalu internal ya, masalahnya domestik. Sekarang baru melangkah ke arah lobby, tapi lobby tersebut harus lebih frontal, lebih dekat, lebih jelas, lebih akrab dengan negara-negara Asia Afrika seperti dulu Bung Karno akrab dengan Mandela dan sebagainya. Dan memerdekakan mereka, padahal kita sesudah Bung Karno ini penuh darah gitu loh ya. Oke. Perilaku Indonesia agak kurang bisa diterima. Jadi menurut Prof. Susi tidak hanya disampaikan dalam bentuk pidato, tapi harus ada langkah-langkah konkret ya terkait dengan bagaimana upaya untuk mendorong perdamaian dunia termasuk di Palestina. Ya, operasionalisasinya harus tegas ya. Kita harus menggait mereka. Kebanyakan saya lihat karena kita merasa tidak terlalu confident atau tidak perlu percaya diri. Kebanyakan KBRI dan Konjen itu sangat pasif kalau saya lihat ya. Jadi kita belum lagi dalam era di mana dulu agitasi Bung Karno adalah tindakan-tindakan revolusioner, melakukan terobosan-terobosan ke luar negeri dan maupun di dalam negeri. Sekarang hampir nyata bahwa mungkin hanya 70% mungkin ya yang dilakukan untuk berupaya agar negara-negara lain simpati kepada upaya Indonesia yang sedang menyuarakan sesuatu yang termaktub dalam undang-undang dasarnya. Baik, kita nantikan ya seperti apa ya bagaimana Presiden Prabowo mengemas isu mendorong perdamaian dunia dalam pidato yang nanti disampaikan di sidang PBB. Terima kasih Pakar Hubungan Internasional UI, Prof. Susi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat, Prof. Terima kasih, Mas Yasir. Sampai jumpa. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih punya informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas TV.